Kita di sini belajar eh, sosialisasi dan pembentukan kepribadian, ya. Oke, sosialisasi. Pernah nggak bersosialisasi? Ayo, pernah nggak? Pernah nggak bersosialisasi? Ada yang tahu nggak arti sosialisasi itu apa? Secara bahasa umum atau bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Pernah. Bersosialisasi berarti apa? Bersosialisasi berarti bagaimana? Bergaul ataupun berteman, ya. Jadi kita lihat di sini sosialisasi ini katanya, ya, sosialisasi adalah proses belajar. Nah, proses belajar masyarakat untuk mengenal, belajar mengenal, ingat, belajar mengenal kebudayaan masyarakat di lingkungan sekitarnya, ya. Oke, benar. Oke, ya. Yang kedua, menurut Hasan Sadili, ahli sosiologi Indonesia, katanya sosialisasi adalah suatu proses saat seseorang mulai menerima dan menyesuaikan diri dengan adat istiadat, sehingga lambat laun ia merasa bagian dari golongan tersebut. Artinya, kalau dikatakan menyesuaikan diri, berarti ini kita bisa katakan beradaptasi. Benar nggak? Bisa beradaptasi. Saya, oke. Menurut Peter L. Berger, Peter L. Berger, apa kata Berger? Proses seorang anak berpartisipasi dalam masyarakat. Menurut secara umum, proses belajar seseorang terhadap lingkungan masyarakat. Belajar, ya. Intinya, kalau dikatakan sosialisasi ini berarti belajar di dalam masyarakat. Belajar apa? Bukan belajar matematika, tetapi belajar tentang apa? Ayo, belajar tentang kebudayaan, belajar tentang nilai ataupun norma, ataupun kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Oke, sudah. Contohnya, kita ambil dulu pengertian Peter L. Berger ini. Katanya, seorang anak berpartisipasi. Emangnya kita berpartisipasi apa dalam masyarakat? Ada nggak? Ya ada. Contohnya, apa namanya? Jika ada kegiatan contohnya, ya. Seorang anak itu sudah mulai bisa mengenal budaya masyarakat itu sendiri. Bahkan ketika kita sudah menyapa orang tua, itu sudah berpartisipasi dalam masyarakat. Menyapa tetangga, halo selamat malam Bu. Bahkan seperti itu saja kita sudah berpartisipasi. Oke, sosialisasi itu bahkan sudah dipelajari, sudah diajarkan sejak kita lahir. Udah diajarkan sejak lahir. Buktinya apa? Ketika kita di dalam perut pun bahkan seorang ibu sudah mengajari anaknya. Bahkan pernah nggak dengar atau lihat seorang ibu bagaimana berkomunikasi dengan bayi di dalam perutnya atau dalam kandungannya? Pernah nggak? Berarti ini dia sudah sejak dalam kandungan. Nah, pernah. Oke, pernah. Saya nggak tahu soalnya saya belum punya anak, ya. Oke, contohnya ketika seorang ibu mengatakan,
Dia mengelus-elus perutnya. Kamu nanti harus menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, katanya. Berarti itu dia sudah belajar, gitu ya. Nah, iya benar ya. Oke. Oke, bisa ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Mbak Erli Liana, Mbak Siti ada mau ditanyakan nggak? Ada? Ini kok mengetik terus ini Mbak Erli Liananya. Ini ngetik terus ini. Mungkin ada yang mau disampaikan atau apa ya? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada kita lanjut. Artinya inti dari sosialisasi itu adalah belajar dalam masyarakat. Tujuan sosialisasi. Mengapa kita belajar di dalam masyarakat? Mengapa kita belajar dalam masyarakat? Oke, mengapa kita belajar dalam masyarakat? Karena kita ingin bergabung dengan anggota masyarakat. Karena di sana terdapat dasar-dasar kehidupan masyarakat. Bisa nggak kita hidup sendiri? Saya tanya dulu. Saryono. Saryono ini Mbak atau Mas ya? Oke, maaf ya. Ah, oke, Mas Saryono. Bisa nggak Mas Saryono hidup sendiri? Selamat malam juga. Selamat datang. Mas Saryono bisa belajar hidup sendiri? Tidak bisa. Kenapa? Oke, selamat malam juga. Selamat datang. Mas Saryono kenapa tidak bisa hidup sendiri? Karena kita butuh. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri karena manusia membutuhkan pertolongan orang lain. Ya. Nah, oke. Terus katanya di sana mengajarkan keterampilan-keterampilan atau teknik bertahan hidup di masyarakat, ya kan? Terus mengajarkan kepada individu tentang pesan yang harus dilakukan, pesan yang harus dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Memberikan identitas sosial kepada anggota masyarakat. Artinya di sini, kalau kita sudah bersosialisasi, kita sudah bergabung dalam masyarakat, kita sudah menerima norma dalam masyarakat, bahkan kita sudah berpartisipasi dalam masyarakat. Nah, gitu ya. Oke, upaya mengatasi kegagalan sosialisasi. Oke, sosialisasi ini juga bisa gagal ya, karena ada nanti dia sosialisasi yang tidak sempurna, dia belajar tetapi gagal, ya. Nah, belajar tetapi gagal. Berarti dalam hal ini sosialisasi ini juga bisa gagal ataupun tidak berhasil. Bisa ya? Oke, mengapa gagal? Karena kita tidak paham apa yang terjadi dalam masyarakat. Kita tidak bisa untuk beradaptasi. Karena sosialisasi ini juga artinya tadi apa? Belajar untuk beradaptasi. Kalau dikatakan tadi adaptasi itu apa yo? Ayo apa tadi adaptasi? Adaptasi apa? Ayo apa adaptasi? Menyesuaikan apa?
Menyesuaikan pakaian, menyesuaikan apa nih? Ayo. Oke, menyesuaikan terhadap lingkungan sekitar, ya. Menyesuaikan di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sudah. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Individu harus mengembangkan kemampuan, ya. Individu harus mengembangkan kemampuan. Makanya kita belajar. Makanya kita bekerja karena kemampuan kita ada, gitu. Untuk dapat memenuhi peran yang diharapkan, mengembangkan pengetahuan supaya memenuhi peran. Oke, peran kita di dalam keluarga apa? Saya mau nanya Mbak Sri Muji. Peran Mbak Sri Muji dalam keluarga apa nih? Halo, Mbak Sri Muji. Peran Mbak Sri Muji dalam keluarga apa? Peran. Oke, sebagai anak itu ya oke. Kalau dikatakan apa beda peran dan status? Kalau peran itu, kalau status sama dengan anak, ya sama dengan yaitu anak. Berarti kalau perannya apa? Apa perannya? Itulah beda status dengan anak. Status dengan peran. Ayo, apa peran dari anak? Statusnya anak, perannya apa? Ayo. Ada yang bisa jawab? Anak apa perannya? Ayo. Iya, bekerja membantu orang tua, boleh. Terus apa lagi? Melawan orang tua, nggak boleh. Terus apa lagi? Menjaga adik, boleh. Terus apa lagi? Dan kawan-kawannya. Inilah yang dikatakan perbedaan status dan peran. Oke, selamat malam juga. Bisa ya, kita lanjut ya. Ketua kelasnya siapa di sini? Mbak Widya di mana? Ada Mbak Widya nggak di sini? Oke, Mbak Widya nanti setiap pertemuan buat laporan absennya ya. Oke? Oke, nanti Mbak Widya buat laporan absennya. Ini yang hadir kan ada berapa nih? 8 kalau nggak salah. Ya, mbaknya catat ya. Oke, selanjutnya.
individu mengembangkan keinginan untuk berperilaku konform. Artinya berperilaku sesuai, ya. Berperilaku yang sesuai. Oke. Bisa ya? Kita lanjut. Bentuk sosialisasi. Ada sosialisasi primer. Ada sosialisasi sekunder. Oke, ada primer. Kalau dikatakan primer, Mbak Rini bisa kasih tahu nggak arti primer itu apa? Mbak Rini, primer. Utama, iya. Yang utama ataupun yang pertama. Yang pokok juga boleh ya. Nah, yang pertama ataupun utama. Ataupun pokok. Oke, terjadi saat seorang masih kanak-kanak, bahkan saat bayi, ya. Nah, di sanalah kedua orang tua mengajarkan, ya orang tua maksudnya. Contohnya ketika anaknya nangis, baru lahir, apakah anak itu sudah mengerti? Bisa jadi mengerti, tetapi di sana orang tua mencoba untuk membujuk anak supaya tidak menangis. Nah, yang kedua tujuannya adalah agar seseorang dapat diterima sebagai anggota dalam suatu masyarakat. Makanya sangat penting apa? Anak-anak itu diajarkan supaya pada saat dia lahir daripada tidak. Nah, itu contohnya. Nah, beda nggak? Bisa mungkin beda ya. Seorang anak yang dididik oleh orang tuanya yang kandung ataupun yang tidak. Karena kasih sayang itu pasti berbeda, gitu ya. Nah, itulah yang mempengaruhi perilaku anak nantinya. Pernah nggak dengar cerita seorang anak lebih sayang kepada babysitternya daripada kedua orang tuanya? Pernah nggak dengar cerita seperti itu? Saya juga pernah. Itulah yang dikatakan sosialisasi primernya gagal. Ya kan? Bermasalah. Ya. Oke, tujuannya adalah agar seseorang dapat diterima sebagai anggota dalam masyarakat. Agar seseorang dapat diterima sebagai anggota dalam masyarakat. Oke, sudah. Ada yang mau ditanya? Oke, lanjut. Sosialisasi sekunder, ya. Sosialisasi sekunder. Kalau dikatakan sosialisasi sekunder ini terjadi pada seseorang yang telah diterima menjadi anggota masyarakat. Oke. Sosialisasi sekunder. Berarti ini sosialisasi lanjutan. Sosialisasi lanjutan. Terdapat pada seseorang yang telah diterima menjadi anggota suatu masyarakat. Contohnya, orang yang sudah bekerja. Ya kan? Karena di dalam pekerjaan ada juga sosialisasi. Sudah diterima dia di pekerjaan itu, atau sudah diterima dia di masyarakat, tetapi dia juga harus perlu bersosialisasi. Tujuannya adalah agar seseorang belajar lebih dan memiliki lebih banyak pengetahuan.
Ya, tujuannya agar seseorang belajar lebih dan memiliki lebih banyak pengetahuan. Itulah sosialisasi primer dan sekunder. Bisa ya? Oke, ada yang mau tanyakan nggak? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Artinya sosialisasi primer itu, ingat, sosialisasi primer hanya terdapat di mana? Keluarga. Nah, hanya ada di dalam keluarga. Karena itu yang pertama. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke ya. Pola sosialisasi. Kalau ini tadi adalah bentuk. Beda bentuk, beda pola. Apa bedanya? Kita lihat. Kalau pola sosialisasi, kita berbicara tentang pola sosialisasi. Pola represif. Nah, artinya re ini apa? Saya mau tanya Mbak Erli Iliana. Re ini apa? Represif, re. Halo, Mbak Erli Iliana. Sepertinya tidak ada suara. Mbak Rini Lidiawati. Apa nih re? RE. Pernah dengar nggak? Mengulang, iya. Bonding, rebonding. Nah, berarti kalau sekali bonding, kalau sekali lurusin rambut itu namanya bukan rebonding, tapi bonding doang gitu ya. Nah, berarti represif ini mengulang. Sosialisasi, oke. Sosialisasi yang memberikan ancaman hukuman kepada seorang yang tidak patuh. Memberikan ancaman hukuman. Karena dia sudah mengerti itu, tapi dia diulanginya lagi gitu. Contoh, memberikan hukuman fisik kepada anaknya yang nakal. Gitu ya. Seorang anak itu sudah tahu bahwa dia salah, tetapi dia melakukannya. Kemudian, ibunya ataupun orang tuanya memberikan sanksi hukuman. Supaya dia kembali ke jalan semula, tidak melakukan perbuatan yang tadi lagi. Gitu. Oke, kita lihat ini sosialisasi partisipatoris yang kedua. Sosialisasi partisipatoris. Sosialisasi yang memberikan imbalan. Lihat ini kata kuncinya, imbalan. Oke ya, ini lihat kata kuncinya imbalan. Kalau tadi represif, kata kuncinya memberikan ancaman. Memberikan imbalan atau hadiah kepada seseorang atas kepatuhan mereka. Contohnya, ketika anak berhasil meraih prestasi. Saya dulu ketika, contohnya waktu SD, kalau kamu nanti juara, akan diberikan sepeda. Itulah sosialisasi apa itu? Sosialisasi apa itu? Nanti kalau kamu juara nanti kalau kamu juara akan diberikan sepeda. Itu sosialisasi apa? Iya, di keluarga. Itu sosialisasi apa? Partisipatoris atau represif? Partisipatoris. Oke. Kalau dari segi sifatnya di keluarga, ibu saya mengatakan nanti kalau kamu juara saya kasih sepeda. Itu di keluarga. Kalau keluarga itu primer atau sekunder? Primer atau sekunder? Primer. Jadi sekunder di mana? Sekunder di mana? Ada yang bisa nggak kasih contoh? Sekunder di mana? Kalau tadi keluarga primer, berarti sekundernya di mana?
di sekolah, di mana lagi? Di masyarakat, di mana lagi? Di lingkungan, di mana lagi? Di tempat pekerjaan, ya. Nah, itulah dia. Kita lihat. Oke. Agen sosialisasi. Kalau kita katakan agen ini berarti dia adalah pelaku, orang-orang yang terlibat, ataupun orang-orang yang melakukan, pelaku. Bisa? Inilah namanya agen. Oke, yang pertama keluarga. Kalau keluarga itu primer atau sekunder? Ayo. Keluarga itu primer atau sekunder? Primer. Kalau sekolah itu primer atau sekunder? Kalau sekolah. Media massa. Teman sepermainan apa? Teman sepermainan gimana? Lingkungan kerja gimana? Semuanya ini adalah semuanya sekolah, media massa, teman sepermainan adalah ayo, mana? Primer atau sekunder? Semua sekolah, media massa, teman sepermainan juga sekunder, ya. Juga sekunder. Oke, bisa? Ini primer, kan tadi saya katakan kalau keluarga hanya ada di primer. Kalau primer hanya ada di keluarga. Berarti sekolah, media massa, teman sepermainan, lingkungan kerja juga sekunder. Sudah. Ada yang mau ditanya? Oke, di keluarga kita perlu belajar, bersosialisasi, di sekolah juga, di media massa juga, di teman permainan, di lingkungan pekerjaan juga. Seperti itu. Ya. Oke, sudah. Ada yang mau ditanya? Oke, di sekolah, teman sepermainan, ya. Teman sepermainan ini sering juga disebutkan dengan peer group. Ya. Teman sepermainan sering juga disebut dengan peer group. Oke, kita perlu nggak berteman dengan teman sepermainan atau teman sebaya? Perlu nggak? Perlu kan? Nah, kita juga bersosialisasi di media massa juga boleh. Ada nggak di sini yang gabung majalah Intai atau tim media atau apa? Dia sudah bersosialisasi di media massa. Kecuali kasus korban pemerkosaan, tidak bersosialisasi itu ya. Nah. Contohnya ketika seseorang menulis berita di majalah atau di koran atau di mana, ya kan? Itu dia termasuk media massa. Media massa ini dibagi menjadi dua. Media massa, massa bubur, massa nasi, ya kan? Oke, media massa yang pertama apa? Media massa yang pertama apa? Media massa cetak. Seperti apa? Koran, apa lagi? Majalah,
Buku tulis masuk nggak? Buku tulis yang kosong. Oke, tidak ya. Tabloid. Nah. Oke, media elektronik. Contohnya, kulkas, lampu. Ayo, mana? Apa ya? Coba sebutkan. Nah, televisi, apa lagi? Televisi, TV, apa lagi? Sama itu. Television. Oke. Internet, radio ya. Oke, itulah dia. Di sekolah juga kita bersosialisasi dengan guru, dengan. Oke, handphone itu bukan termasuk ya, karena kita di sana tidak ada ambil, tidak bisa, itu kan alat komunikasi, bukan media massa. Media massa itu kan koran. Kita bisa dapat informasi dari sana gitu. Bisa dapat informasi nggak dari handphone? Nggak bisa. Kan dari internet. Internetnya lewat handphone. Nah, itu bedanya ya. Jadi, handphone itu atau smartphone kurang tepat. Oke, definisi kepribadian. Berarti, bisa nanti kita katakan bahwa sosialisasi itu sosialisasi ya. Oke. Sosialisasi itu mempengaruhi apa? Sosialisasi mempengaruhi apa? Kepribadian. Ayo. Benar nggak sosialisasi itu mempengaruhi kepribadian? Benar. Contohnya tadi saya katakan, kalau dia belajar, sosialisasi itu tadi kan proses belajar di dalam masyarakat. Kalau dia belajar di dalam masyarakat dengan baik dan benar, maka kepribadiannya akan baik juga. Kalau sosialisasi tadi gagal, mungkin ada masalah di dalam kepribadiannya nantinya, gitu ya. Nah, tetapi walaupun ada masalah, masih bisa diperbaiki. Itulah pentingnya sosialisasi yang pertama yang harus diterima anak di dalam keluarga yang kita sebut dengan sosialisasi. Yang kita sebut dengan apa tadi? Sosialisasi primer. Oke. Oke, kita lihat sini. Kepribadian. Kepribadian ini apa? Kepribadian merupakan hasil proses seseorang belajar. Berarti kepribadian ini proses daripada sosialisasi. Hasilnya. Berarti di mana dulu yang duluan? Bersosialisasi terbentuk kepribadian atau ayo jawab ini ya. Jawab pertanyaannya, dengarkan baik-baik. Yang bisa menjawab, semoga mimpi indah nanti malam. Yang tidak bisa menjawab, semoga mimpi indah juga nanti malam. Ya, oke. Jawab pertanyaan saya. Sosialisasi itu terbentuk dari kepribadian. Itu yang pertama. Sosialisasi terbentuk dari kepribadian. Yang kedua, kepribadian terbentuk dari sosialisasi. Mana yang benar? Yang pertama atau yang kedua? Sosialisasi terbentuk dari kepribadian. Itu yang pertama. Yang kedua, kepribadian terbentuk dari sosialisasi. Mana yang benar?
Yang pertama, sosialisasi atau yang kedua? Oh, yang kedua. Iya, benar yang kedua, yang kedua. Kepribadian itu terbentuk dari sosialisasi. Berarti yang pertama sosialisasinya dulu maksudnya gitu loh. Gitu loh. Sosialisasi dulu terus terbentuklah kepribadian. Makanya kepribadian terbentuk dari sosialisasi. Ya. Nah. Oke, menurut Kunjaraningrat. Menurut Kunjaraningrat, kepribadian adalah susunan unsur-unsur akal jiwa. Susunan unsur-unsur akal jiwa yang menentukan perbedaan tingkah laku. Nah, ingat kata kuncinya di sini kepribadian itu berarti tingkah laku. Oke. Berarti kepribadian ini yang kita sebut dengan tingkah laku, yang identik dengan tingkah laku ya. Bisa positif, bisa negatif. Benar nggak? Benar. Makanya ada dikatakan kepribadian baik, ada kepribadian buruk. Oke, secara umum kepribadian memiliki arti sebagai watak khas, ya, watak khas seseorang. Watak khas seseorang yang konsisten dan memberikan identitas khusus. Contohnya ketika orang pencuri, maka dia akan dicap orang yang kepribadian buruk. Benar atau benar? Benar, ya kan? Oke. Berarti kalau orang baik, ya kan, ramah, sopan, baik, ramah, sopan, rajin menabung, berarti itu dia kepribadian yang positif atau negatif? Positif atau negatif? Negatif atau positif? Positif atau negatif? Atau kedua-duanya? Positif. Berarti jadilah orang-orang yang berkepribadian baik. Karena akan membentuk identitas khusus. Gitu ya. Nah, contohnya kalau kita mencuri, pasti akan dibenci orang. Kalau kita sombong, pasti orang mengatakan dia kepribadiannya sangat buruk. Berarti kita akan dicap identitas khusus kita itu jelek. Gitu. Saya putus. Oke. Bisa ya? Ada pertanyaan nggak? Mas Saryono ada pertanyaan nggak? Mbak Oni Cahya, Mbak Saryanti, Mbak Amelia, Mbak Siti, Mbak Sri, Mbak Rini, Mbak Erli Liana ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Oke, kepribadian ini juga dikatakan corak tingkah laku sosial. Corak tingkah laku sosial yang meliputi corak kekuatan. Makanya dorongan, keinginan, opini, dan sikap. Berarti makanya dikatakan kalau orang yang berani, kepribadiannya dikatakan tangguh contohnya. Orang yang bisa mendaki gunung, ya kan? Nah, itu biasanya orang kuat katanya. Berarti memang kepribadian itu bukan hanya tingkah laku, tetapi juga ada sikap, ada juga opini, ya kan? Nah, itu dia. Bagaimana kita kepribadian kita itu ditunjukkan dari ini tadi semua. Dengan apa yang kita miliki. Dan juga apabila kita berhubungan dengan orang lain. Oke, contohnya ketika seseorang bisa memecahkan masalah dengan baik, maka kepribadiannya disebut baik. Kepribadian positif. Ya kan?
Oke. Selanjutnya ada dia namanya kepribadian dasar. Kepribadian dasar adalah kepribadian yang mendapat pengaruh lingkungan kebudayaan setempat yang selama masa pertumbuhannya. Oke, ini perhatikan. Kepribadian dasar. Kepribadian yang mendapat pengaruh lingkungan kebudayaan selama masa pertumbuhannya. Contohnya, ketika saya waktu kecil, saya tinggal di desa, ya kan? Terus rumah-rumah di sana itu sangat jarang. Terus antara jarak dari rumah yang satu sampai ke rumah yang lain, tetanggaan, bisa 10 meter atau 20 meter. Terus saya memanggil teman saya dengan suara yang sangat keras. Maka kepribadian saya akan terbentuk di sana. Pergi saya ke kota, maka saya juga akan teriak-teriak manggil orang. Karena kepribadian saya dibentuk dari desa. Gitu. Bisa ya? Contoh, di keluarga saya dimanjakan. Ya kan, dimanjakan. Saya harus dimandikan, sudah SMA ya kan. Nah, saya minum ASI juga, sudah SMA ya kan. Maka ketika kuliah, bagaimana kepribadian saya? Baik atau buruk? Biasanya pasti buruk. Nah, itulah yang dikatakan dengan kepribadian dasar ya. Oke. Kepribadian umum adalah pola-pola kebudayaan sendiri yang tidak dimiliki oleh masyarakat lainnya, yang berlainan dari suatu masyarakat dengan masyarakat lain. Kepribadian umum. Kalau dikatakan dia kepribadian umum ini, kebudayaan sendiri, ya, yang tidak dimiliki oleh masyarakat lainnya. Contohnya, orang yang tinggal di pegunungan, fisiknya pasti akan lebih kuat dengan orang yang tinggal di perkotaan biasanya. Karena yang di pegunungan adalah biasanya naik turun gunung gitu. Nah, itulah yang tidak dimiliki orang lain. Contohnya, orang yang hidup di desa pasti hidupnya juga berbeda dengan hidup yang di perkotaan. Ya kan? Nah. Oke, indikator kepribadian. Perangai, ya kan? Perangai, terus tutur kata, pola pikir dan persepsi atau pemikiran ya, keimanan dan ketakwaan, prakarsa, pengendalian emosi, kegemaran, kerjasama dengan orang lain. Itulah indikator kepribadian. Nanti saya bagikan ini PPT-nya di grup ya, ingatkan saya. Mbak Widya bisa ingatkan saya nanti. Mbak Erli ada yang mau ditanyakan? Sepertinya ini lagi ketik-ketik. Oke, faktor yang mempengaruhi terbentuknya kepribadian. Warisan biologis. Oke, faktor yang membentuk kepribadian, warisan biologis. Contohnya, sifat orang tua diturunkan ke anak. Sifat orang tua. Nah, sebentar ya. Oke. Makanya dikatakan
sifat orang tua itu diturunkan kepada anak. Itulah yang dikatakan dengan warisan biologis ya. Makanya ada pepatah yang mengatakan tidak jauh buah jatuh dari pohonnya. Kan? Pernah dengar itu enggak? Nah, itulah warisan biologis. Walau juga itu tidak menjamin, tetapi pasti ada sifat orang tua yang diturunkan kepada anaknya. Selanjutnya, lingkungan pekerjaan. Contohnya, ini contoh ya. Contoh, orang yang bekerja di militer biasanya lebih keras sifatnya dari penjual boneka. Penjual boneka Hello Kitty. Benar nggak? Mana lebih seram? TNI atau penjual boneka Hello Kitty? Mana lebih keras? TNI atau penjual boneka? Iya, karena lingkungan pekerjaannya menuntut TNI atau militer lebih keras. Nah, kepribadiannya pasti akan keras. Oke. Kalau saya dia adalah TNI yang berhati Hello Kitty. Ya. Oke, lingkungan masyarakat setempat. Oke. Lingkungan masyarakat setempat. Kalau saya tanya secara umum nih ya, secara umum. Di Taiwan itu kerjanya orang dengan orang Taiwan itu cepat atau lambat? Kalau kerja dengan orang Taiwan. Harus cepat atau lambat? Mosok. Ada yang bilang lambat? Ada yang bilang lambat? Kalau di Taiwan bekerja biasanya cepat. Terus nanti Mbak Erli, Mbak Saryanti, Mbak Sri, Mbak Rini pergi ke Indonesia, terbawa nggak pengaruh budaya bekerja di Taiwan dengan di Indonesia? Terbawa nggak? Saya di Taiwan cepat gitu. Nah, itulah dia membentuk kepribadiannya. Nah, gitu ya. Oke, kalau di Indonesia, saya sering janji dengan orang jam karet. Jam karet. Di Taiwan, awal-awal saya ke Taiwan, saya juga sering seperti itu. Karena kepribadian saya terbentuk ketika di Indonesia. Tentang jam keterlambatan. Tapi sekarang kepribadian tersebut sudah dirubah. Karena saya sudah bersosialisasi dengan orang-orang Taiwan. Itulah contoh dari lingkungan masyarakat. Oke, latar belakang pendidikan. Saya mau tanya nih. Biasanya pernah nggak, maaf. Tahu kan geng motor kan? Geng motor. Ada nggak profesor jadi geng motor? Atau ada nggak pencuri itu seorang profesor atau seorang pemerkosa? Jarang ya. Tetapi bahkan sampai saat ini saya tidak pernah dengar kalau ada geng motor itu adalah pendidikannya profesor atau S3. Walaupun ada tetapi sedikit. Sangat jarang, 1 di antara 1000. Berarti latar belakang pendidikan itu juga mempengaruhi terbentuknya kepribadian. Saya mau tanya dengan Mbak Amelia. Mbak Amelia itu beda nggak rasanya ketika berteman dengan teman-teman KPC dan yang tidak KPC?
Beda nggak, Mbak Amelia? Mbak Amelia tadi kerja ya? Maaf. Eh, beda. Mbak Erli Liana bisa kasih tahu nggak bedanya apa? Kalau saya berteman dengan BMI yang sekolah di KPC dengan yang tidak, apa bedanya? Apa yang dibicarakan? Kalau bersama BMI biasanya yang tidak sekolah di KPC yang kalian bicarakan apa? Nah, oke, Mbak Sadia, kita mau selesai ini kira-kira 10 menit lagi. Nanti belajar dari YouTube aja ya. Semoga minggu depan tidak terlambat. Nanti bisa kok belajar dari YouTube ya. Nah, iya, kalau misalnya dengan teman satu kelas kita bicarainnya pasti tentang pelajaran, tentang bagaimana bekerja, ya kan? Ya nggak masalah ya, Mbak Sadia, nanti belajar dari YouTube. Kalau misalnya dengan BMI yang non siswa, kita bicaranya tentang pacar, gosip, ya kan? Itulah membentuk kepribadian kita. Berarti latar belakang pendidikan juga mempengaruhi terbentuknya kepribadian. Oke, pekerjaan. Tadi saya sudah kasih contoh. Kalau pekerjaan militer dengan guru, biasanya yang lebih keras siapa? TNI atau guru yang lebih keras biasanya siapa? Guru TNI, ya kan? Nah, militer biasanya ya. Itulah pekerjaan mempengaruhi kepribadian. Walau ada juga sih guru yang kasar ya, tapi kan bukan kasar sebenarnya. Sifatnya, kepribadiannya lebih kuat ya. Nah, kepribadiannya lebih kuat. Gitu. Nah, berarti pekerjaan. Terus aliran agama atau kepercayaan. Biasanya orang yang fanatik terhadap agamanya, artinya dia mengimani sekali agamanya, pasti kepribadiannya berbeda dengan orang yang jarang sholat atau jarang ke masjid atau jarang ke gereja. Benar nggak? Nah, itulah dia kalau dikatakan bahwa kepribadian, contohnya orang yang sering Jumatan biasanya itu kepribadiannya itu soleh dan soleha, ya kan? Kalau orang yang apa? Yang jarang sholat biasanya kepribadiannya tidak sesoleh dengan yang sering sholat itu. Nah, mungkin disolatkan dulu ya. Nah, itulah salah satu contohnya. Oke, bisa ya? Oke, teori perkembangan kepribadian. Teori perkembangan kepribadian. Teori generalis other. Teori ini dibagi oleh George Herbert Mead, ya kan? Yaitu tahap perkembangan kepribadian dibagi menjadi 3, yaitu tahap preparatory stage. Kalau dikatakan tahap preparatory stage adalah tahap persiapan. Tahap persiapan. Contohnya ketika anak masih anak-anak ataupun balita. Inilah tahap persiapan. Contohnya, contohnya ini dia anak meniru ibunya yang memasak. Ini dia persiapan. Benar nggak persiapan memasak?
Meniru orang tua ya. Itu contoh ya, contoh. Tahap play stage. Kalau dikatakan dia tahap play stage ini berarti dia tahap bermain. Tahap bukan, ya tahap bermain, tahap bermain. Contohnya ketika sudah remaja. Artinya dia di sana sudah dapat membedakan norma ataupun aturan. Nah, contohnya SMP itu kan sudah tahu kalau misalnya mencuri itu tidak benar. Itulah tahap play stage. Ya. Selanjutnya tahap game stage. Inilah dia tahap penerimaan norma kolektif. Tahap penerimaan norma. Artinya dia di sini dia sudah membedakan norma, tetapi dia masih labil gitu. Kalau yang ini dia penerimaan norma, dia di sini sudah dewasa. Ya, sudah dewasa. Contohnya, inilah dia sudah dapat diterima di dalam masyarakat. Sudah ataupun sudah berpartisipasi penuh. Sudah berpartisipasi dalam masyarakat. Contohnya orang tua. Kalau di sini orang tua, nah itulah contohnya. Contohnya ketika ada pesta, orang tua pergi. Seorang orang tua pergi ke sana. Itulah dia sudah berpartisipasi dalam masyarakat. Artinya di sana sudah penerimaan norma kolektif ya, sudah matang. Nah, inilah game stage itu tadi. Oke, ada lagi yang kedua, teori looking glass self. Digagas oleh Charles Horton Cooley, ya kan? Katanya ini kepribadian seseorang terbentuk atas dasar pandangan orang-orang di sekelilingnya. Berarti ini dia lingkungan yang membentuk kepribadiannya, benar. Ya kan? Dulu saya sempat terpengaruh main judi, ya kan? Main judi ketika SMP. Karena di lingkungan saya dulu sering main judi, gitu. Langkah lain terjadi dalam proses looking glass self adalah persepsi individu tentang bagaimana dirinya terlihat orang lain. Bagaimana saya dilihat orang lain supaya saya bisa sama dengan mereka, maka saya ikut main judi. Itulah looking glass self itu. Saya terlihat culun dilihat orang, makanya saya bergabung bermain judi biar keren. Nah, gitu. Persepsi individu tentang penilaian orang lain terhadap dirinya sama ini. Orang menilai saya itu kampungan. Nah, terus saya juga dinilai anak rumahan yang kolot gitu ya. Terus saya merokok. Terus jadi anak zaman gitu. Mengikuti yang tidak benar. Itulah penilaian orang terhadap saya, menurut saya. Makanya saya menjadi perokok. Selanjutnya, perasaan individu tentang penilaian orang lain terhadap individu. Ya, sama ini sebenarnya. Pokoknya, kalau dikatakan dia teori proses looking glass self ini adalah bagaimana kita menilai diri kita sendiri karena pengaruh orang lain. Atas dasar itulah kita berbuat sesuatu yang menyebabkan diri kita mengikuti orang lain. Tetapi bukan sepenuhnya ini yang negatif. Contohnya saya menilai bahwa orang lain berpikir bahwa saya itu bodoh, makanya saya belajar rajin. Itulah teori looking glass self. Saya melihat diri saya sendiri. Looking, lihat ya kan? Lihat self, diri sendiri. Nah, looking glass self. Nah, iya, benar sekali. Sudah, itu dia teori looking glass self ya. Teori 8 tahap perkembangan digagas oleh Erik Erikson. Kata Om Erik ini tahap perkembangan manusia adalah sebagai berikut. Masa bayi, masa kanak-kanak awal, masa sekolah, masa bermain. Ayo, Mbak Erli yang masa mana sekarang?
Mbak Erliliana masa mana sekarang? Pilih salah satu. Ayo. Mbak Amelia masa mana sekarang? Pilih salah satu yang antara 8. Masa menuju tua. Mas Saryono masa mana sekarang? Mas Saryono masa mana? Oke, masa tua. Kalau saya sekarang adalah yang ini ya. Nah, kalau saya yang itu ya. Nah, oke, kalau saya ini sekarang masalah buat lo, ya. Oke, artinya di sini dia perkembangannya itu linear ya. Oke, sebenarnya kita adalah semuanya masa pertengahan, masih masa dewasa pertengahan ya di sini. Mungkin kalau sudah ada yang menjadi orang tua di sini, yang sudah memiliki keluarga, sudah menikah, sudah bisa dikategorikan juga masa tua. Nah, oke. Inilah pelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita akhiri pelajarannya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada kita lanjut. Kalau tidak ada, ya apa boleh buat. Kita ulangi dari awal tadi ya, yang belum mengikuti pelajarannya tadi. Sosialisasi primer. Ini dia sosialisasi yang pertama hanya ada di dalam keluarga. Itu hanya ada di keluarga. Contohnya ketika mulai baru lahir, bahkan di dalam kandungan. Sosialisasi sekunder. Ini dia sosialisasi lanjutan, di mana seorang ini dia terjadi pada seorang yang telah diterima menjadi anggota suatu masyarakat, ya kan? Ini dia lanjutan. Contohnya ini dia di tempat pekerjaan, ya, di tempat pekerjaan ataupun di sekolah. Tujuannya adalah agar seseorang belajar lebih dan memiliki banyak pengetahuan. Sosialisasi represif. Ada sosialisasi yang memberikan ancaman. Ada sosialisasi partisipatoris yang memberikan imbalan. Contohnya ketika saya juara saya diberikan sepeda, itu namanya sosialisasi partisipatoris. Kalau saya tidak juara, maka saya dihukum. Itu namanya sosialisasi represif. Supaya kembali gitu ya. Nah, selanjutnya agen sosialisasi. Kalau dikatakan agen ini adalah pelaku, ya. Agen ini adalah pelaku. Agen sosialisasi ini keluarga, sekolah, media massa, teman sepermainan, dan lingkungan pekerjaan. Keluarga inilah yang disebut dengan yang primer, ya. Keluarga ini primer, sedangkan sekolah, media massa, teman sepermainan, lingkungan kerja itu disebut dengan sekunder, yang lanjutan. Bisa ya? Artinya tadi intinya sosialisasi itu adalah bagaimana orang belajar ya, bagaimana orang belajar ataupun berpartisipasi di dalam masyarakat. Definisi kepribadian. Kepribadian ini proses seseorang belajar hidup di dalam masyarakat. Proses seseorang belajar di dalam masyarakat.
ya kan? Nah, secara umum kepribadian memiliki arti sebagai watak khas seseorang yang konsisten dan memberikan identitas khusus. Makanya tadi saya katakan kalau kita kepribadiannya buruk, maka kita akan diberikan identitas khusus. Contohnya, kalau kita pencuri, maka identitas kita dikatakan si pencuri. Kalau kita baik juga akan diberikan identitas khusus yang baik. Ya, oke. Saya kira sampai di sini dulu ya. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Sampai ketemu minggu depan. Saya ngajarnya sampai di sini dulu. Saya senang mengajar di sini. Dan nanti saya akan bagikan link YouTube-nya ya. Jadi yang terlambat tadi bisa belajar dari link YouTube. Kalau seminggu depan semoga semuanya tidak ada yang terlambat. Kalau terlambat bisa belajar dari link YouTube nanti ya. Oke, Mbak Widya, saya tolong absennya nanti dilaporkan kepada saya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan.